Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Satuan Polisi Pamong Praja Gabungan Provinsi dan 2 kabupaten menggelar apel kesiapan pasukan tim Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas menjelang pemilihan umum tahun 2019 bertempat di Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur. Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat menangkap pasangan suami istri yang kedapatan menyimpan 5 kg narkotika jenis ganja di kamar kontrakan miliknya di wilayah Kelurahan Dasan Agung Mataram. Puluhan warga masyarakat Dusun Pengantap, Desa Bubun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Mataram untuk menuntut penyelesaian sengketa lahan mereka dengan pihak pengembang. Ratusan personil TNI Polri diterjunkan untuk membantu warga masyarakat untuk membersihkan puing reruntuhan rumah korban gempa di sejumlah titik terdampak gempa di Kabupaten Lombok Timur. Selain membantu meruntuhkan puing, pasukan TNI Polri juga membantu mendirikan tenda dan dapur umum untuk warga korban gempa. Ratusan personil TNI Polri Rabu siang diterjunkan untuk membantu warga masyarakat ke sejumlah titik lokasi wilayah terdampak gempa terparah pasca gempa berkekuatan 5,8 skala Richter Minggu siang lalu. Kehadiran personil TNI Polri tersebut untuk membantu para korban gempa untuk membersihkan puing dan mencari harta benda mereka yang bisa diselamatkan dari reruntuhan rumah. Tak hanya itu, para petugas juga membantu warga untuk mendirikan tenda darurat dan dapur umum untuk warga terdampak gempa. Operasi tanggap darurat yang dilakukan TNI Polri merupakan tindakan cepat tahap pertama untuk membantu para korban gempa untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi warga masyarakat memenuhi kebutuhan mereka selama tinggal di pengungsian. Baik, jadi tahap pertama ini kita melakukan langkah-langkah penanganan tanggap darurat, ya seperti pelayanan kesehatan, kemudian pembuatan tenda-tenda untuk evakuasi masyarakat yang rumahnya sementara tidak bisa ditempati. Langkah tanggap darurat bencana yang dilakukan TNI Polri merupakan sinergi bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan warga masyarakat dari trauma gempa agar mereka bisa kembali menata hidup seperti sebelumnya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan 9.000 data baru warga masyarakat terdampak gempa yang belum masuk data verifikasi awal pada musibah gempa 6 bulan lalu. Ribuan warga yang diusulkan tersebut sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditentukan pemerintah. Sebanyak 9.000 data warga masyarakat yang terdampak gempa beberapa waktu lalu kembali diajukan oleh pemerintah daerah Lombok Tengah ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan bantuan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Ribuan data warga masyarakat tersebut merupakan data baru yang sebelumnya tidak masuk dalam verifikasi awal oleh Dinas Perumahan dan Permukiman karena belum memenuhi kelengkapan persyaratan untuk menerima bantuan. Ribuan data baru yang diajukan oleh pemerintah daerah merupakan warga yang rumahnya mengalami rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang akibat gempa yang melanda wilayah Lombok sekitar 6 bulan lalu. Warga yang datanya baru diajukan oleh pemerintah daerah merupakan warga yang tinggal di Lombok Tengah bagian utara yang merupakan wilayah terparah terdampak gempa di Kabupaten Tatas Tuhu Trasna. Pemerintah daerah sendiri memastikan seluruh data baru daftar penerima bantuan tersebut telah dikirim ke pemerintah pusat agar selanjutnya bisa terverifikasi untuk menerima bantuan. Itu insya Allah kita sudah usulkan kemarin di pusat. Itu sekitar 9.000 lebih. Itu yang kita usulkan, baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Verifikasi sama Perkim jumlahnya ya sekitar 9.000 lebih yang kita usulkan baru ke pusat. Di Kabupaten Lombok Tengah sendiri, warga masyarakat terdampak gempa berada di sedikitnya 3 kecamatan dengan kerusakan mulai ringan, sedang hingga berat. Dan saat ini sebagiannya telah masuk dalam data penerima bantuan stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa oleh pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Puluhan warga masyarakat Dusun Pengantap, Desa Bubunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Mataram untuk menuntut penyelesaian sengketa lahan mereka dengan pihak pengembang. Masa mendesak pihak pengadilan bersikap adil dan memutuskan dengan bijak sengketa lahan agar tidak merugikan warga masyarakat. Puluhan warga Dusun Pengantap, Desa Bubunmas, Kotong, Rabu siang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Mataram untuk meminta Pengadilan Negeri adil dalam menyelesaikan kasus sengketa lahan mereka dengan pihak pengembang. Kehadiran masa aksi tersebut dilakukan warga masyarakat untuk mencari keadilan dan mendesak pengadilan agar memperhatikan aspirasi mereka yang selama ini terkesan diabaikan. Dalam operasinya di halaman Pengadilan Negeri Mataram, perwakilan massa aksi mengklaim terjadinya ketidakadilan dalam memutuskan perkara sengketa lahan oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram dengan mengabaikan aspirasi warga masyarakat. Keberadaan warga tersebut didasarkan pada hasil keputusan Mahkamah Agung dalam sengketa lahan antara warga dan pihak pengembang secara hukum dimenangkan oleh warga masyarakat. Namun karena tidak puas, pihak pengembang kembali mengajukan gugatan yang baru di Pengadilan Negeri Mataram yang pada akhirnya kemudian dimenangkan oleh pihak pengembang. Dalam aksi tersebut, massa mendesak pihak Pengadilan Negeri Mataram agar meninjau ulang keputusannya memenangkan pengembang karena dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Ada beberapa putusan pengadilan dan beberapa tahapan peradilan yang diabaikan oleh pihak hakim terhadap memutuskan perkara ini pada tanggal 12 Maret 2019 kemarin. Kami melihat bahwa keputusan ini adalah keputusan yang syarat dengan kepentingan, di mana bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung itu memang betul-betul diabaikan karena ini gugatan baru. Selain meminta keadilan, massa juga meminta pihak pengadilan bersikap semestinya dalam memutuskan perkara mereka agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar 200 miliar rupiah untuk membangun kembali pasar tradisional Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah yang sempat terbakar pada bulan Juli tahun 2018 lalu. Langkah tersebut disambut baik pemerintah daerah yang akan mendukung pembangunan salah satu pasar tradisional terbesar di Pulau Lombok tersebut. Kepastian akan dibangunnya kembali pasar tradisional Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah disampaikan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Wakil Bupati Lalu Fathul Bahri. Komitmen tersebut mengemuka setelah pemerintah pusat siap menggelontorkan dana bantuan sekitar 200 miliar lebih yang akan dialokasikan untuk pembangunan salah satu pasar tradisional terbesar di kota Praya tersebut. Selain akan mendukung penuh pembangunan pasar, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan penataan pasar agar lebih nyaman dan bisa menjadi salah satu lokasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dana sebesar 200 miliar yang akan dikucurkan pemerintah pusat tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun lapak pedagang serta beberapa fasilitas pendukung lainnya agar lebih modern dan layak sebagai lokasi bisnis warga. Soal kepastian dimulainya pembangunan pasar Renteng, pihak pemerintah daerah sendiri saat ini masih menunggu informasi dan pemerintah pusat kapan dana tersebut akan dicairkan. Kita menunggu keputusan pemerintah pusat ya. Tentang itu, dan menurut informasi dia bertahap. Menurut informasi ada 100 miliar dan berikutnya berapa mungkin ya. Nah, mudah-mudahan secepatnya itu menjadi harapan kita semua. Pasca terbakar sekitar bulan Juli lalu, aktivitas pasar tradisional Renteng Kecamatan Praya Lombok Tengah saat ini terlihat sepi dan tidak ada aktivitas jual beli karena para pedagang yang biasa menggunakan pasar tersebut memilih pindah untuk sementara waktu sampai pasar tersebut dibangun kembali. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Satuan Polisi Pamong Praja Gabungan Provinsi dan 2 kabupaten menggelar apel kesiapan pasukan tim Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas menjelang pemilihan umum tahun 2019 bertempat di Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur. Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat menangkap pasangan suami istri yang kedapatan menyimpan 5 kg narkotika jenis ganja di kamar kontrakan miliknya di wilayah Kelurahan Dasan Agung Mataram.
Puluhan warga masyarakat Dusun Pengantap, Desa Bubunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Mataram untuk menuntut penyelesaian sengketa lahan mereka dengan pihak pengembang. Satuan Polisi Pamong Praja Gabungan Provinsi dan 2 kabupaten menggelar apel kesiapan pasukan tim Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas menjelang pemilihan umum tahun 2019 bertempat di Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur. Langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk turut mensukseskan agenda pesta demokrasi pemilu presiden dan legislatif di tingkat kabupaten. Ratusan anggota Pol PP gabungan beserta Basarnas dan tim pemadam kebakaran yang tergabung dalam tim Satlinmas menggelar apel bersama kesiapan menjelang pemilu bertempat di Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur, Rabu siang. Gelar pasukan terlaksana karena adanya kerjasama antara Pol PP Kabupaten Lombok Timur dengan Pol PP Provinsi NTB dan Pol PP Kabupaten Lombok Tengah serta pihak terkait dalam agenda mensukseskan pesta demokrasi di daerah. Tujuan gelar pasukan sendiri guna membangun komitmen bersama untuk turut membantu mensukseskan agenda pemilu pada bulan April mendatang. Selain mendapatkan pengarahan, pasukan tim Satlinmas pemilu tersebut juga akan mendapatkan pembinaan dari pihak kepolisian terkait tugas pokok mereka saat pemilu nanti. Terbentuknya tim Satlinmas pemilu nantinya diharapkan akan bisa bersinergi dalam menciptakan suasana kondusif dan nyaman saat digelarnya pemilu mendatang. Kita ketahui selama ini Satlinmas bertugas baik di TPS, membantu KPPS, dan di kecamatan membantu PPK. Selain akan turut menjaga kondusivitas daerah, tim Satlinmas pemilu tersebut nantinya akan difungsikan dalam mengawasi pendistribusian kertas suara dan melakukan pengamanan di TPS saat berjalannya pemungutan suara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat menangkap pasangan suami istri yang kedapatan menyimpan 5 kg narkotika jenis ganja di kamar kontrakan miliknya di wilayah Kelurahan Dasan Agung Mataram. Untuk mengelabui petugas, kedua pelaku menyimpan ganja asal Aceh tersebut di dalam jerigen air dan disimpan di lantai 3 kamar kontrakan miliknya. Kedua pelaku pasangan suami istri masing-masing berinisial SS 42 tahun dan SR 34 tahun. Warga Kelurahan Dasan Agung Mataram diamankan petugas Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga berkomplot menjadi pengedar narkoba di kota Mataram dan sekitarnya. Penangkapan pasangan suami istri tersebut dari informasi warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang mengaku kerap melihat keduanya bertransaksi mengedarkan narkoba kepada para konsumen di rumahnya. Berdasarkan informasi tersebut, petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengintai gerak-gerik pelaku yang kerap kali kedatangan tamu pada malam hari dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah dikuatkan dengan cukup bukti, petugas akhirnya melakukan penggerebekan kepada kedua pelaku dan menggeledah rumah tempat tinggalnya dan berhasil mengamankan 51 bungkus narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam jerigen air. Kepada petugas, pasangan suami istri tersebut menampik merupakan pemilik barang melainkan punya rekannya bernama Ridwan yang dititipkan di kamar kontrakan miliknya. Namun informasi tersebut tidak serta-merta diyakini petugas dan menduga keduanya merupakan komplotan pengedar ganja asal Aceh yang kerap bertransaksi di sejumlah titik di kota Mataram dan sekitarnya. Jadi tersangkanya ini ada 2, laki-laki dan perempuan, SR dan SS. Ini yang cukup menarik, ini dimasukkan dalam jerigen, kemudian di sini ada batang, daun, dan bibit ganja. Ya. Kasus ini tengah didalami oleh petugas Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat untuk melacak komplotan pelaku yang diduga masuk dalam daftar pengedar narkoba lintas daerah. Atas perbuatannya mengedarkan narkotika, pasangan suami istri tersebut diancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun atau maksimal 20 tahun. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda pelaku pencurian dengan pemberatan diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga membobol rumah salah seorang warga di wilayah Gunung Sari, Mataram. Tak hanya mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit laptop dan sebuah kamera digital milik korban sebagai barang bukti.
Pemuda berinisial AS 19 tahun warga Dusun Poan Selatan, Desa Guntur Macan, Gunung Sari, diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga menjadi pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan di wilayah hukum Kota Mataram. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban warga masyarakat yang mengaku kehilangan harta benda miliknya saat ditinggal bekerja dan mencurigai AS sebagai pelaku yang tak lain adalah tetangga korban. Berdasarkan informasi korban dan juga keterangan sejumlah saksi mata yang menyaksikan pelaku berkeliaran di sekitar rumah korban saat peristiwa terjadi, pelaku akhirnya diringkus petugas tanpa perlawanan. Saat diinterogasi, petugas AS mengakui perbuatannya membobol rumah korban dan mengambil harta benda berharga miliknya. Pasalnya, pelaku merasa sakit hati jarang ditegur korban yang tak lain adalah rekannya sendiri. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit laptop dan sebuah kamera digital milik korban yang sengaja dicuri dengan membobol pintu dan jendela rumah korban. Pada saat itu di Dupang, Gunung Sari, pada saat melihat korban sedang melintas, tersangka mempunyai pikiran jahat, yaitu mengambil barang-barang pribadi milik korban. Yang tersangka tahu bahwasanya rumahnya tidak terkunci. Atas perbuatannya melakukan pencurian, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pesona wisata kawasan pantai di pesisir selatan Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah habis untuk dijelajahi. Salah satunya adalah Pantai Lancing dengan hamparan pasir putih, ombak yang tenang, serta panorama pantai yang masih alami. Selain dikenal masih natural, kawasan ini sangat cocok untuk berwisata keluarga karena lokasinya yang cukup terjangkau disertai dengan spot pantai yang luas terhampar. Terletak di antara 2 pantai berkarakter berbeda, Pantai Mawon dan Pantai Selong Blanak. Pantai Lancing memiliki kawasan pantai yang datar dan landai meski dikelilingi perbukitan yang tinggi. Pantai Lancing sendiri dikenal karena memiliki panorama pantai yang indah dengan ombak yang tenang dengan hamparan pasir putih yang sejauh sepanjang mata memandang. Selain eksotis dengan panorama pantai yang masih natural, kawasan ini menjadi favorit dikunjungi warga juga karena lokasinya yang sepi jauh dari hiruk-pikuk kota. Untuk memanjakan para pengunjungnya, para pengelola dari warga masyarakat sekitar telah menyediakan sejumlah fasilitas lain seperti brugga atau sawung yang biasanya digunakan untuk bersantai dan beristirahat setelah letih menikmati gugusan pantai. Bagi para wisatawan asing, kawasan Pantai Lancing ini banyak didatangi karena menjadi spot favorit untuk berjemur dan menenangkan diri dari keramaian. Amazing, beautiful, the best. I like this beach because there's more waves, so it's more challenging to swim, but it's really fun. Yeah, and natural. Yeah, exactly, and it's also very quiet, very big. I like it. Dari 10 hingga 15 tamu yang datang dari bulan-bulan sebelumnya lebih meningkat bulan ini daripada bulan sebelumnya. Itu wisatawan mancanegara dan Kebanyakan wisatawan mancanegara. Bagi Anda yang menyukai destinasi pantai dan ingin merasakan sensasi pantai berpasir putih yang tenang, Pantai Lancing di Kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi alternatif Anda berlibur dengan kolega atau keluarga. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Lady Jasman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.